Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Daud dari kelas PAI E6, akan menjelaskan materi perihal Perang Uhud. Jadi ini dibuat untuk melaksanakan tugas dari MK Mikroteaching. Baik, Perang Uhud. Ya, ini perang di mana pasukan muslim itu mengalami kekalahan. Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Perang Uhud sendiri diberi nama Perang Uhud karena berlokasi di kaki Bukit Uhud, bertepatan di sebelah utara kota Madinah. Perang Uhud terjadi karena banyak hal. Salah satunya terjadi karena dendam dari kekalahan kafir Quraisy dalam Perang Badar. Alasan lain Perang Uhud terjadi karena kafir Quraisy ini takut kalau umat muslim ini akan menguasai jalur perdagangan di kota Madinah. Jumlah pasukan muslim yang ikut dalam Perang Uhud itu hanya berjumlah 1.000 tentara. Namun tidak 1.000 tentara itu yang ikut berperang, karena ada sekitar 200 orang yang kembali ke Madinah dan tidak jadi ikut berperang. Kemudian pasukan kafir Quraisy mencapai 3.000 tentara, sangat berbanding jauh dengan pasukan muslim. Nah, dari 1.000 tentara yang ikut pergi, ada sekitar 50 orang manah yang diletakkan Rasulullah di atas bukit. Inilah strategi Rasulullah ketika perang Uhud terjadi. Nah, kira-kira begini peta dari Perang Uhud. Di sini ada pasukan kafir Quraisy yang di sebelah kiri. Di sayap kirinya itu ada pasukan berkuda yang dipimpin oleh Ikrimah binti Abu Jahal. Kemudian di sayap kanannya pasukan berkuda itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di sini Khalid bin Walid itu belum masuk Islam. Nah, itu dapat dilihat kalau pasukan muslim ada bukit kecil di sebelah kanan ini. Itu adalah bukit tempat pasukan pemanah itu berdiri, di mana mereka mengintai musuh dan menembakkan panah dari atas bukit. Nah, para pasukan pemanah ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak turun dari bukit apapun yang terjadi, mau mereka menang ataupun kalah, kalau belum ada perintah dari Rasulullah. Nanti mereka lah yang akan jadi kunci kekalahan kaum muslim pada perang ini. Nah, sudah pasukan muslim dan pasukan kafir Quraisy berperang. Gugurlah pasukan Quraisy ini beberapa. Nah, keguguran dari pasukan kafir Quraisy ini yang membuat pasukan pemanah ini terpancing turun. Lihat, pasukan kafir Quraisy ini kalah dan banyak harta rampasan perang yang bertebaran di mana-mana, maksudnya tergeletak di mana-mana. Mereka akhirnya terpancing turun. Ada orang yang memancing mereka turun, akhirnya mereka terpancing turun. Nah, melihat keadaan ini, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini sedari tadi mengawasi pasukan pemanah ini. Melihat mereka turun, Khalid bin Walid dan beberapa pemanah lain itu mengambil kesempatan ini untuk memutari bukit ini dan mengambil posisi pasukan pemanah tadi, yang membuat pasukan muslim itu terbantai oleh pasukan pemanah dari kafir Quraisy dan gugur beberapa orang. Nah, dikisahkan kalau di antara pasukan muslim dan pasukan Quraisy ini sebenarnya ada parit di sekitar di atas ini. Di atas itu ada parit. Ada parit kecil yang dibuat oleh pasukan kafir Quraisy. Nah, mereka sampai memojokkan Nabi Muhammad hingga jatuh ke dalam parit ini. Lalu dari atas parit itu mereka menghujani Nabi Muhammad dengan panah, memukuli dan segala macam. Sampai dikisahkan kalau Nabi Muhammad itu mengalami luka yang parah di perang ini. Bahkan sampai pasukan kafir Quraisy itu berteriak
kalau Nabi Muhammad ini telah meninggal dan membuat pasukan muslim ini kalah mental, mengalami kekalahan mental, dan tetapi segera sadar kalau itu tidak mungkin. Intinya seperti itu. Nah, hikmah yang dapat kita ambil kalau perang ini mengingatkan kaum muslim akibat tindakan durhaka dan berselisih, di mana dapat kita ambil dari pasukan pemanah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak turun apapun yang terjadi, namun mereka tetap turun karena melihat adanya harta rampasan perang yang bergelimpangan di mana-mana. Kemudian berlakunya surah Allah, yaitu pasang surut, di mana ada kekalahan di mana ada kemenangan pasti ada kekalahan. Ini dikutip dari Quran surah Al-Imran ayat 152. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.